Aku berdiri di balik tirai beludru panggung utama gedung resepsi dan ku dengar suara pelan tapi jelas dari menantuku yang baru. Tunggu dia mulai linglung, nanti aku urus surat psikiater. Rumah Pangandaran itu bisa langsung kita balik nama. Gedung Balai Budaya Semarang dipenuhi rangkaian melati putih yang menjuntai dari langit-langit tinggi. Kursi-kursi berlapis kain emas tersusun rapi menghadap panggung utama. Backdrop, kaligrafi, Arab kontemporer berwarna hijau toska berdiri megah di belakang pelaminan. Musik gamelan berpadu dengan dentingan biola modern mengalun lembut memenuhi ruangan yang menampung lebih dari 300 tamu undangan. Aku, Ningsih, 63 tahun, mengenakan kebaya sutra abu-abu dengan kerudung satin senada. Senyumku tidak lepas sepanjang acara meski kakiku mulai pegal dan pikiranku berkecamuk. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai kalangan. Ibu-ibu pengajian, pejabat lokal, kerabat dari luar kota. Mereka bersalaman, memuji dekorasi, mendoakan kebahagiaan pengantin. Bagas, anak semata wayangku, akhirnya menikah. Seharusnya aku bahagia sepenuhnya. Tapi sejak awal ada yang mengganjal di dadaku. Wulan, menantuku, terlalu sempurna. Terlalu cepat akrab dengan semua orang. Terlalu lancar bicara. Terlalu siap menjadi menantu idaman. Semua orang memujinya. Tapi instingku berbisik ada yang tidak beres. Aku sempat duduk sendirian di ruang rias belakang. Memandangi foto almarhum suamiku yang dipajang di meja tamu. Wajahnya tersenyum tenang dalam bingkai kayu jati. "Mas, semoga kamu tenang di sana. Aku akan jaga Bagas," bisikku pelan. Tapi rasa cemas tidak hilang. Justru makin kuat. Aku bangkit untuk mencari teh manis di pantry belakang. Lorong menuju dapur agak sepi. Hanya terdengar sayup-sayup musik dari aula utama. Saat melewati belakang panggung, aku mendengar suara berbisik. Suara Wulan. Aku berhenti, bersembunyi di balik tumpukan kursi cadangan. "Dia sudah tua," kata Wulan pelan tapi jelas. "Nanti tinggal kasih alasan dia mulai suka ngulang-ngulang cerita, bingung, suka lupa nama. Kita bisa bawa ke psikiater. Suratnya cukup untuk urus perwalian. Rumah Pangandaran kita ambil." Aku merasa darahku berhenti mengalir sejenak. Tanganku yang memegang gelas kosong mulai gemetar. "Kok tegalan?" Suara Ratih, sahabat Wulan, terdengar ragu. "Justru ini bentuk sayang," jawab Wulan enteng. "Biar dia tenang, kita urus semuanya. Bagas juga pantas punya itu rumah. Toh dia anak satu-satunya." Tubuhku seperti tertusuk angin dingin dari tengkuk sampai tulang belakang. Tapi aku tidak bergerak, tidak bersuara. Aku tunggu sampai mereka pergi, lalu melangkah keluar dengan wajah setenang air danau. Aku kembali ke aula, tersenyum pada tamu, menyapa satu persatu dengan ramah. Tidak ada yang tahu badai apa yang baru saja menghantam kepalaku. Dalam hati aku hanya berbisik, "Begitu Wulan, baiklah." Bagas mendekat dengan wajah cemas. "Bunda kok pucat?" "Capek dikit nak, tapi bahagia kok," jawabku sambil menepuk lengannya. Aku mulai mengingat sinyal-sinyal kecil yang sebelumnya kuanggap biasa. Wulan terlalu cepat akrab sejak awal pacaran. Langsung menawarkan bantuan urus catering pernikahan, pilih baju akad, bahkan desain undangan. Aku pikir dia hanya ingin dekat dengan calon mertua. Ternyata ada agenda lain. Aku ingat saat tasyakuran 40 hari, wafatnya suamiku. Wulan datang dengan membawa nasi kotak untuk tetangga. Dia duduk di sampingku, mengelus tanganku, lalu berkata, "Nanti kalau rumah Pangandaran direnov, bisa sekalian buat retreat keluarga. Ya Bun?" Waktu itu aku hanya tersenyum, mengira dia berpikir jauh untuk kebahagiaan keluarga. Sekarang aku paham, dia sudah menghitung aset sejak awal. Ada lagi. Waktu arisan ibu-ibu di rumah,
Wulan sempat bertanya sambil membawa kue. Bunda masih pegang sendiri semua surat tanah. Nggak capek bun? Sekarang kan banyak yang pakai digital. Pertanyaan itu kuanggap perhatian. Padahal dia sedang mengukur seberapa mudah aku bisa dimanipulasi. Acara resepsi berlanjut. Pengantin berjalan ke pelaminan. Bagas terlihat bahagia. Wulan tersenyum sempurna dengan riasan flawless. Fotografer mengambil gambar dari berbagai sudut. Tamu bertepuk tangan. Semua terlihat indah, sempurna, penuh berkah. Tapi aku tahu, di balik senyum manis menantuku, ada rencana jahat yang sudah matang. Dan aku, ibu yang dianggap sudah tua dan lemah, baru saja mendengar sendiri bagaimana mereka akan menghancurkanku. Saat sesi foto keluarga, Wulan berdiri di sampingku. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, tersenyum manis ke arah kamera. Bunda, terima kasih sudah menerima saya. Katanya pelan, suaranya penuh kehangatan palsu. Aku membalas genggamannya, tersenyum sama manisnya. Sama-sama nak. Tapi dalam hatiku, aku sedang menyusun strategi. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apa yang telah suamiku bangun dengan keringat dan air mata. Aku tidak akan membiarkan anakku dimanipulasi oleh perempuan licik ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam Semarang terasa dingin. Aku menatap langit gelap, lalu membisikkan sumpah pada diriku sendiri. Kalau mereka main licik, aku akan lebih dari itu. Wulan mengangkat gelas saat pamit pulang malam itu, tersenyum sempurna ke arahku. Aku pun membalas senyum, dengan teh manis masih di tangan. Tapi dalam hatiku, aku sedang mencatat nama siapa saja yang akan kuhapus dari hidupku. Pertama kali Wulan masuk rumahku, dia memuji vas batik tua warisan nenekku dengan cara yang membuatku merasa dia sudah menghitung nilainya dalam kepala. Aku ingat persis hari itu. Bagas membawa Wulan ke pengajian rutin ibu-ibu di rumahku. Waktu itu masih 3 bulan sebelum lamaran. Wulan datang mengenakan gamis biru muda dengan kerudung putih bersih. Membawa piring besar berisi pastel tutup dan risoles mayo. Senyumnya manis, tatapannya lembut, gerak-geriknya sangat sopan. Assalamualaikum bunda, sapanya sambil mencium tanganku. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Mas Bagas cerita terus tentang bunda. Aku tersenyum menyambut tangannya. Waalaikumsalam nak. Masuk, masuk, jangan sungkan. Wulan langsung memuji segala hal. Aroma taman yang wangi melati, dekorasi ruang tamu yang klasik, sampai teh jahe buatanku yang katanya paling enak yang pernah dia minum. Semua pujian terdengar tulus. Aku yang waktu itu masih polos langsung jatuh hati pada calon menantu ini. Saat ditanya latar belakang oleh ibu-ibu pengajian, Wulan menjawab dengan lancar dan meyakinkan. Dulu saya kerja di dinas sosial bagian lansia bu, tapi sekarang lebih fokus ke konsultan keluarga dan wellness, biar fleksibel bantu masyarakat, terutama keluarga yang butuh pendampingan. Ibu-ibu mengangguk kagum. Bu Siti bahkan berkata, wah cocok banget sama Bagas, sama-sama peduli sosial. Aku tersenyum, tapi ada sedikit rasa aneh di dadaku, terlalu sempurna. Terlalu siap, tapi aku tepis pikiran itu. Jangan terlalu curiga, pikirku waktu itu. Setelah hari itu, Wulan mulai sering datang. Awalnya dengan alasan belajar masak dari aku, lalu bantu bersih-bersih rumah. Kemudian reorganisasi dapur karena katanya tata letaknya kurang efisien. Aku biarkan saja, senang ada yang peduli. Tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan aneh mulai muncul. Bunda masih handle sendiri reksadana ya? Nggak capek bun? Sekarang kan banyak yang pakai robo advisor. Otomatis semua. Kalau properti Banyuanyar itu udah atas nama siapa ya bun? Biar nanti kalau mau renov atau apa lebih gampang ngurusnya.
Surat-surat tanah Bunda simpan di mana sih? Kok aku nggak pernah lihat berangkas di rumah? Pertanyaan-pertanyaan ini dia selipkan dengan sangat halus di sela-sela obrolan santai sambil nyuci piring atau melipat baju. Aku jawab seadanya, tidak curiga apa-apa. Wulan juga mulai menyisipkan narasi tentang pentingnya anak menjaga orang tua. Bagas tuh sayang banget sama Bunda, tapi kadang khawatir juga. Jangan sampai nanti Bunda salah tanda tangan sesuatu yang berisiko. Kan sekarang banyak penipuan berkedok investasi. Aku mengangguk, merasa diperhatikan. Padahal dia sedang menanam benih untuk rencana besarnya. Perlahan, tapi pasti, Wulan mulai mengambil alih berbagai hal di rumahku. Gorden ruang tamu diganti dengan warna lebih cerah. Tata letak furnitur diubah atas nama Feng Shui. Barang-barang lama yang menurutnya sudah tidak layak dibuang tanpa izin. Bunda, ini kan decluttering. Biar rumah lebih lapang dan energinya positif. Aku protes untuk beberapa barang yang punya nilai sentimental. Tapi Wulan selalu punya argumen yang terdengar masuk akal. Akhirnya aku mengalah demi menjaga hubungan baik. Yang lebih menyakitkan adalah perubahan pada Bagas. Anakku yang dulu setiap Jumat sore pulang membawa oleh-oleh kue atau buah, sekarang jarang pulang. Kalaupun pulang, dia lebih banyak diam atau sibuk dengan ponselnya. Kalau aku tanya sesuatu, jawabannya pendek. Nanti Wulan urus, Bun. Bunda terlalu perfeksionis. Santai aja, Bun. Komunikasi kami yang dulu hangat mulai terasa dingin. Teleponku sering tidak diangkat. Kalau diangkat, yang menjawab, Wulan. Maaf ya Bun, Mas Bagas lagi meeting. Nanti aku sampein. Tapi pesan itu tidak pernah sampai. Suatu kali aku bilang ingin makan soto bareng Bagas seperti dulu. Wulan yang menjawab lewat chat. Bunda, Mas Bagas lagi banyak deadline. Nanti kalau agak longgar kita janjian ya. Janjinya tidak pernah terwujud. Bagas juga mulai bicara tentang kemandirian finansial dengan nada defensif. Bunda, aku sama Wulan kan sudah dewasa. Kami bisa atur keuangan sendiri. Jangan terlalu ikut campur. Padahal aku tidak pernah ikut campur. Aku hanya bertanya kabar. Lalu datang permintaan untuk tinggal di rumah kontrakan Banyu Anyar. Aku punya rumah kecil di daerah Banyu Anyar. Hasil investasi beberapa tahun lalu. Rumahnya sederhana, 2 kamar tidur, biasa kusewakan untuk mahasiswa atau pasangan muda. Waktu itu sedang kosong karena penyewa sebelumnya baru pindah. Bagas datang dengan wajah lesu. Bunda, aku kena PHK. Hatiku langsung sakit mendengarnya. Kenapa nak? Emang ada masalah di kantor? Perusahaannya lagi downsizing. Banyak yang kena. Aku salah satunya. Ya sudah, nggak apa-apa. Rezeki ada di mana-mana. Sekarang Bagas butuh apa? Boleh nggak aku sama Wulan tinggal di rumah Banyuanyar dulu? Sambil aku cari kerja baru. Nanti kalau udah dapat, aku bayar sewanya. Aku tidak bisa menolak. Ini anakku. Ya sudah, tinggal saja. Tapi listrik sama air ditanggung sendiri ya. Bunda nggak mau ribet sama tagihan. Siap Bun. Makasih banyak. 2 bulan berlalu, tidak ada tagihan yang dibayar. Malah aku yang masih terima tagihannya karena atas namaku. Berkali-kali aku ingatkan lewat chat, tapi jawabannya selalu, iya Bun, nanti kami transfer. Transfer itu tidak pernah datang. Yang lebih mengejutkan, suatu hari aku lewat depan rumah Banyu Anyar untuk cek kondisi pagar yang katanya rusak. Di garasi terparkir mobil Fortuner hitam metalik yang mengkilap. Aku berhenti, menatap mobil itu dengan dahi berkerut. Bagas bilang, dia kena PHK, tapi kok bisa beli mobil seharga ratusan juta. Aku masuk, mengetuk pintu. Wulan yang membuka, dengan wajah sedikit kaget. Bunda, kok nggak kabari dulu? Aku lewat, mau cek pagar belakang. Itu mobil siapa? Wulan tersenyum. Oh itu, mobil baru Bun,
Cicilan sih, tapi ini buat bisnis aku. Aku butuh mobil proper buat branding konsultan wellness. Bisnis? Bagas kerja di mana sekarang? Masih freelance, tapi lumayan kok Bun. Tenang aja. Aku tidak tenang. Sama sekali tidak tenang. Dari situlah kecurigaanku mulai mengeras menjadi kepastian. Wulan mulai menyebut rumah itu sebagai rumah kami di depan teman-temannya. Aku dengar sendiri waktu datang tanpa pemberitahuan. Dia sedang video call dengan seseorang. Iya, rumah kami di Banyuanyar ini. Lumayanlah buat kami berdua. Aku tegur dia saat teman-temannya pulang. Wulan, itu rumah Bunda. Kalian tinggal di sana karena Bunda izinkan. Jangan bilang rumah kami. Wulan tersenyum lembut, tapi matanya dingin. Maaf Bu, refleks aja sih. Soalnya kita udah tinggal di sini dari awal nikah. Jadi berasa rumah sendiri. Nada bicaranya sopan, tapi ada sesuatu yang menusuk di sana. Setelah kejadian itu, aku mulai lebih waspada. Aku cek laci-laci di rumahku sendiri. Beberapa surat penting hilang. Sertifikat tanah yang biasa ku simpan di map coklat tidak ada di tempatnya. Aku cek lemari arsip, juga tidak ada. Aku tanya Bagas. Nak, kamu lihat surat-surat Bunda yang map coklat itu? Enggak tahu Bun, mungkin salah simpan. Bunda enggak pernah salah simpan. Surat itu penting. Ya udah, cari lagi aja Bun, pasti ketemu. Nada bicaranya terkesan cuek, sangat berbeda dari Bagas yang dulu. Beberapa hari kemudian, aku menemukan jejak fotokopi KTP-ku di dalam laci meja rias kamar tamu. Fotokopian itu tertinggal, kertas tipis, tinta masih sedikit basah. Artinya baru difotokopi. Tapi siapa? Dan untuk apa? Aku juga menemukan map plastik berisi fotokopian surat tanah rumah Banyuanyar di dalam tas Wulan yang tertinggal di ruang tamu. Aku buka karena penasaran. Di dalamnya ada juga catatan alamat notaris dan nomor telepon yang tidak ku kenal. Wulan mulai bertanya tentang surat kuasa. Bunda, pernah dengar tentang surat kuasa kelola properti. Jadi kalau Bunda lagi repot atau nggak sempat, bisa dikuasakan ke anak. Praktis banget Bun. Kenapa tiba-tiba bahas itu? Oh nggak apa-apa, cuma sharing aja. Teman-teman aku banyak yang pakai itu. Biar orang tuanya nggak ribet. Aku hanya mengangguk, pura-pura tidak paham. Tapi aku tahu persis apa yang dia rencanakan. Malam itu, hujan deras mengguyur Semarang. Aku duduk sendirian di beranda belakang, mendengarkan suara rintik air yang jatuh ke genteng. Di tanganku ada buku kecil bersampul hitam. Aku membuka halaman pertama dan mulai menulis. Tanggal, kejadian, nama, percakapan, bukti. Semua kucatat dengan rapi. Setiap hal mencurigakan, setiap pertanyaan aneh, setiap perubahan sikap Bagas. Aku catat semuanya. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat dengan tinta hitam pekat. Kalau mereka main licik, aku akan lebih dari itu. Aku menutup buku itu, menyimpannya di dalam laci meja kerja yang terkunci. Lalu aku menatap hujan dengan tatapan dingin. Wulan mungkin pikir aku ibu tua yang mudah dibodohi. Tapi dia salah besar. Aku sudah hidup 63 tahun di dunia ini. Aku sudah bertemu banyak orang dan aku tahu persis bagaimana cara melawan ular berbisa. Dengan sabar, dengan hati-hati, dan dengan racun yang lebih mematikan. Bunda, rumah itu bisa jadi tempat kita mulai hidup baru. Wulan berkata sambil menggenggam tanganku. Dengan kuku masih berbau cat dari salon langganannya yang katanya kerjasama endorsement. Aku menatap wajahnya yang tersenyum manis. Di belakang senyum itu, aku tahu ada rencana jahat yang sedang mengintai. Tapi aku diam, menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Hari itu, Wulan dan Bagas datang ke rumahku dengan wajah serius. Mereka duduk di ruang tamu, sementara aku menyiapkan teh hangat dan kue kering. Suasana terasa berat.
Meski Wulan berusaha mencairkan dengan senyum palsunya. Bunda, kami mau bicara sesuatu yang penting, kata Bagas pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang sudah dilatih bicara. Iya nak, ada apa? Wulan mengambil alih percakapan. Begini bun, kami lagi mikir tentang masa depan. Rumah Banyuanyar itu kan strategis banget. Kalau surat tanahnya atas nama Mas Bagas, proses KPR renovasinya jauh lebih gampang. Bunda gak perlu repot-repot. Aku mengerutkan dahi, pura-pura berpikir. Maksudnya gimana? Jadi begini, Wulan mengeluarkan map Mika dari tasnya. Ini surat kuasa pengelolaan properti. Jadi Bunda tetap pemilik, tapi pengelolaannya diserahkan ke Mas Bagas. Biar nggak perlu repot minta tanda tangan Bunda tiap kali urusan bank atau renovasi. Bagas menambahkan dengan nada yang terdengar sudah dihafal. Iya bun, biar nggak ribet. Kan Bunda udah capek juga ngurus sana sini. Aku buka map itu perlahan, membaca dokumen di dalamnya. Mataku menangkap sesuatu yang janggal. Di antara lembar-lembar surat kuasa, ada dokumen lain yang disisipkan. Judulnya, Akta Peralihan Hak Kepemilikan Tetap. Aku tutup map itu, tersenyum tipis. Bunda pikir-pikir dulu ya, ini kan keputusan besar. Wajah Wulan berubah sedikit kaku. Tapi bun, ini demi kebaikan kita semua. Bunda tahu nak, tapi tetap harus pikir matang-matang. Ini aset almarhum bapakmu. Bunda gak bisa sembarangan. Mereka pulang dengan wajah kecewa. Aku tahu mereka kecewa karena rencananya tidak berjalan mulus. Malam itu juga aku menghubungi Pak Hartanto, notaris keluarga yang sudah lama ku percaya. Kami bertemu di kantornya yang tenang, jauh dari keramaian. Pak, saya butuh bantuan. Saya mau buat perjanjian sewa resmi untuk rumah Banyuanyar. Pak Hartanto, pria berusia 60 tahun dengan kumis tebal, mengangguk serius. Baik Bu Ningsih, detailnya bagaimana? Kontrak 1 tahun, penyewa wajib bayar listrik dan air. Pemilik berhak mengambil kembali properti dengan pemberitahuan 30 hari. Semuanya harus resmi dan legal. Siapa penyewanya? Bagas, anak saya sendiri. Pak Hartanto tampak terkejut sejenak, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia profesional, tahu kapan harus diam. Beberapa hari kemudian, aku mengundang Bagas dan Wulan untuk menandatangani dokumen. Aku bilang ini untuk kepastian hukum, biar semuanya jelas. Bagas menandatangani dengan ekspresi cuek, seperti tidak peduli apa isi dokumennya. Wulan duduk di sampingnya, matanya menatap tajam setiap kata dalam perjanjian itu. Aku lihat rahangnya mengeras, tapi dia tidak berani protes di depan notaris. Setelah penandatanganan, suasana berubah drastis. Bagas semakin jarang menelepon. Kalau ada acara keluarga, dia selalu punya alasan. Bunda, aku lagi padat kerjaan. Padahal pekerjaannya masih freelance yang tidak jelas. Wulan mengatur semua komunikasi kami. Dia membaca pesan WhatsAppku dan membalas sendiri. Kadang aku telepon Bagas, yang angkat Wulan. Maaf ya bun, Mas Bagas lagi istirahat, nanti aku sampein. Tapi pesan itu tidak pernah sampai. Suatu kali aku ingatkan soal tagihan listrik yang sudah 3 bulan belum dibayar. Aku kirim pesan sopan ke Bagas. Nah, tagihan listrik rumah Banyuanyar sudah menumpuk. Tolong segera diurus ya. Yang membalas Wulan. Bunda jangan suka nyindir. Kita lagi usaha. Nanti juga beres kok. Aku tidak membalas. Hanya menyimpan tangkapan layar percakapan itu sebagai bukti. Bagas juga mulai berkata hal-hal yang menyakitkan. Bunda terlalu mengontrol. Wulan sampai stres karena merasa selalu disalahkan. Bunda harus belajar lepas. Biarkan kami hidup sendiri. Aku hanya tersenyum sedih mendengarnya. Anakku yang dulu sayang dan perhatian, sekarang bicara seperti orang asing. Yang lebih menyakitkan,
Wulan mulai menyebarkan narasi manipulatif ke lingkungan luar. Saudara jauh meneleponku dengan nada khawatir. Mbak Ningsih, kok aku dengar rumah Banyuanyar sudah atas nama Bagas? Emang udah dihibahkan? Siapa yang bilang begitu? Wulan, dia cerita waktu kumpul keluarga kemarin. Aku tersenyum pahit. Belum mbak, masih atas nama saya. Jangan percaya omongan orang. Tapi kabar itu sudah menyebar. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Mengira aku sudah tua dan mulai pikun, sampai dengan mudahnya menyerahkan aset pada anak. Aku menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan saat berkunjung ke rumah Pangandaran untuk cek kondisi. Rumah itu warisan almarhum suamiku, terletak di tepi pantai dengan pemandangan indah. Kami membangunnya dengan susah payah bertahun-tahun lalu. Aku buka lemari arsip di ruang kerja. Seharusnya ada map berisi surat-surat penting, tapi map itu tidak ada. Aku geledah seluruh ruangan dan menemukan map itu tersembunyi di balik tumpukan majalah lama. Di dalamnya ada fotokopian surat pengajuan pinjaman bank. Tanda tangannya mirip sekali dengan tanda tanganku. Tapi aku tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Mereka sudah sejauh ini. Mereka sudah berani memalsukan tanda tanganku. Aku ambil ponsel, foto semua dokumen itu, lalu kirim ke Pak Hartanto. Pak, ini bukti pemalsuan. Tolong simpan baik-baik. Pak Hartanto membalas cepat. Sudah saya terima, Bu. Ini cukup untuk laporan polisi kalau diperlukan. Tapi aku belum mau lapor polisi. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Aku ingat cucu tetangga sebelah, Andi, anak muda yang jago teknologi. Dia sering membantu ibu-ibu di komplek kalau ada masalah laptop atau ponsel. Aku datangi rumahnya suatu sore. Andi, Tante butuh bantuan. Ada apa Tante Ningsih? Tante butuh alat perekam suara yang kecil yang bisa ditaruh di tempat tersembunyi. Bisa? Andi menatapku heran, tapi tidak bertanya banyak. Bisa Tante, kebetulan aku punya. Kecil, daya tahannya sampai 2 hari. Mau dipakai buat apa? Rahasia ya dek, Tante lagi ada masalah keluarga. Oke Tante, aku pinjamin gratis, ini caranya. Dia ajari aku cara menggunakan alat itu. Beberapa hari kemudian aku bilang mau menginap semalam di rumah Banyuanyar. Alasannya mau cek saluran air yang tersumbat. Wulan terlihat tidak nyaman, tapi tidak bisa menolak. Aku taruh alat perekam itu di belakang figura foto di ruang tamu. Tempatnya strategis, tidak terlihat, tapi bisa menangkap percakapan dengan jelas. Malam itu aku tidur di kamar belakang, pura-pura sudah istirahat. Tapi telingaku waspada, menunggu mereka bicara. Keesokan paginya, aku ambil alat itu diam-diam saat mereka sarapan. Aku pulang ke rumah, lalu dengarkan rekamannya dengan tangan gemetar. Suara Wulan terdengar jelas. Kalau dia wafat tiba-tiba, suratnya sudah cukup kok buat balik nama. Aku udah konsultasi sama orang dalam di BPN. Tinggal proses aja. Bagas terdiam lama, lalu suaranya pelan. Kok ngomongnya kayak gitu sih Lan? Aku cuma mikir realistis, namanya juga orang tua, kapan aja bisa. Kita harus siap. Bagas tidak menjawab lagi. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata. Aku matikan rekaman itu, lalu menangis sendirian di kamar. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada Wulan yang sudah merencanakan kematianku. Marah pada Bagas yang diam saja. Tapi air mataku cepat kering. Aku lap wajahku, lalu bangkit. Aku sudah tidak punya waktu untuk bersedih. Aku harus bertindak. Aku kembali ke kantor Pak Hartanto, membawa semua catatan transaksi, daftar tagihan yang tidak dibayar, dan rekaman suara. Pak, saya mau jual rumah kontrakan dan rumah Pangandaran sekaligus. Tanpa harus tunggu harga tinggi, saya hanya mau tenang.
Pak Hartanto menatapku serius. Ibu yakin? Sangat yakin. Saya mau semua aset cair. Jangan ada yang bisa mereka ambil. Baik Bu, saya akan carikan pembeli secepatnya. Aku juga menghubungi Pak Rashid, kenalan almarhum suami. Dia pensiunan polisi yang masih punya banyak koneksi. Kami bertemu di warung kopi pinggir jalan. Pak Rashid, saya butuh informasi. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Wulan. Dari awal, dari nama asli sampai rekam jejaknya. Pak Rashid mengangguk, wajahnya serius. Saya bantu Bu, saya punya teman di kepolisian dan BPN. Kita bisa lacak dia. Terima kasih Pak, saya akan bayar biayanya. Tidak usah Bu, almarhum Pak Bambang dulu banyak bantu saya. Ini cara saya balas budi. Beberapa hari kemudian, Pak Rashid menelpon. Bu Ningsih, saya sudah dapat informasi awal, nama aslinya bukan Wulan. Dia pernah terlibat kasus serupa di Solo. Saya kirim datanya lewat email. Aku buka email itu dengan jantung berdebar. Foto-foto, dokumen lama, dan laporan dari beberapa orang yang pernah jadi korban. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Wulan adalah predator profesional. Malam itu, aku duduk di beranda rumah Pangandaran, menatap ombak yang bergulung di bawah cahaya bulan. Angin laut menerpa wajahku, membawa aroma garam dan kebebasan. Aku tahu ini mungkin terakhir kalinya aku menikmati rumah ini. Besok, rumah ini akan dijual. Semua kenangan bersama almarhum akan pergi bersama pembeli baru. Tapi aku tidak menyesal. Aku lebih memilih kehilangan rumah daripada kehilangan harga diriku. Mas, bisiku pada angin. Maafkan aku harus jual rumah ini. Tapi ini satu-satunya cara. Besoknya, aku pesan tiket kereta menuju Pangandaran. Alasannya untuk menengok rumah. Padahal tujuannya hanya satu, mengucapkan selamat tinggal sebelum menjual segalanya secara diam-diam. Aku baru saja meletakkan nampan teh di meja saat ku dengar derit pagar. 4 orang berdiri di depan teras. Bagas, Wulan, seorang petugas puskesmas, dan pria berpakaian dokter. Kami kesini karena peduli, kata Wulan, tersenyum. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka satu persatu. Jantungku berdebar, tapi wajahku tetap tenang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tapi melihatnya langsung di depan mata tetap membuat dadaku sesak. Assalamualaikum Bunda, sapa Bagas pelan, tidak berani menatap mataku. Waalaikumsalam, jawabku datar. Pria berpakaian dokter melangkah maju, tersenyum profesional. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Arifin dari Rumah Sakit Jiwa Kota Semarang. Kami kesini atas rujukan dari puskesmas. Aku menatapnya tajam. Rujukan, saya tidak pernah ke puskesmas. Petugas puskesmas, seorang perempuan muda berkacamata, membuka map coklat. Ibu Ningsih, ini ada surat rujukan dari dokter keluarga yang menyatakan ibu mengalami gejala delusi ringan dan perlu observasi lebih lanjut. Dokter keluarga? Siapa? Wulan menyela dengan suara lembut. Bunda, ini untuk kebaikan Bunda sendiri. Kami khawatir. Bunda akhir-akhir ini suka lupa, sering curiga sama orang, bahkan kadang ngomong sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Saya tidak pernah ngomong sendiri, dan saya tidak lupa apapun. Dokter Arifin tersenyum menenangkan. Ibu, ini hanya observasi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami hanya ingin memastikan kondisi ibu baik-baik saja. Siapa yang minta observasi ini? Keluarga inti. Atas nama anak kandung, jawab Dokter Arifin sambil menunjuk Bagas. Aku menatap Bagas. Anakku menunduk, tidak berani membalas tatapanku. Tangannya mengepal di samping tubuh, tanda dia gugup. Atau mungkin menyesal. Tapi terlambat untuk menyesal sekarang. Aku diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi saya izin ambil mukena dan pakaian dulu.
Mereka semua tampak terkejut. Wulan menatapku dengan alis terangkat, seolah tidak percaya aku menerima begitu saja. "Bunda, setuju?" tanya Bagas ragu. "Kalau memang untuk kebaikan saya, kenapa harus menolak?" Jawabku sambil berbalik masuk ke rumah. Di dalam kamar, aku bergerak cepat. Aku ambil tas kecil, isi dengan pakaian secukupnya. Lalu aku tulis pesan kode di secarik kertas kecil. Jika dalam 48 jam tidak ada kabar, jalankan rencana. Aku masukkan kertas itu ke dalam amplop, tulis nama Pak Hartanto dan Pak Rashid, lalu simpan di laci meja yang hanya mereka tahu kodenya. Aku juga ambil salinan dokumen properti yang sudah kufotokopi sebelumnya. Selipkan di dalam jaket tebal. Mereka tidak akan periksa jaket, pikirku. Aku keluar dengan tas di tangan. Wajah tenang. Saya siap. Perjalanan ke rumah sakit jiwa memakan waktu sekitar 30 menit. Aku duduk di belakang bersama petugas puskesmas, sementara Bagas dan Wulan di mobil, terpisah mengikuti dari belakang. Dokter Arifin sesekali melirikku dari kaca spion. Mungkin mengira aku akan memberontak atau menangis. Tapi aku hanya duduk tenang, menatap jendela. Rumah sakit jiwa itu terlihat seperti hotel tua yang suram. Bangunan 3 lantai dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Taman depan ditumbuhi rumput liar. Beberapa pasien duduk di teras dengan tatapan kosong. Aku dipandu masuk ke ruang pendaftaran. Dokter muda berambut klimis menyambutku dengan ramah. "Ibu Ningsih, ya, silakan duduk. Kami akan proses administrasi dulu." Bagas dan Wulan duduk di ruang tunggu. Wulan tersenyum padaku, tapi matanya penuh kemenangan. Aku balas tersenyum, lalu masuk ke ruang pemeriksaan. Ruangannya sederhana. Meja kayu tua, kursi plastik, dan poster tentang kesehatan mental di dinding. Dokter muda itu duduk di hadapanku, membuka berkas. "Ibu, saya akan ajukan beberapa pertanyaan sederhana. Santai saja, tidak ada jawaban benar atau salah." "Silakan dok. Sekarang tanggal berapa?" "Tanggal 23 bulan ini." "Bulan apa?" "April." "Tahun berapa?" 2025. Dokter mengangguk, mencatat. "Ibu tinggal di mana?" "Jalan Pemuda nomor 45, Semarang." "Nama anak ibu?" "Bagas Wicaksono." "Nama suami ibu?" "Bambang Wicaksono, almarhum." Pertanyaan demi pertanyaan kulewati dengan mudah. Tes angka berurutan, mengingat 3 kata, menggambar jam, membaca artikel pendek. Semuanya kulakukan dengan tenang dan presisi. Dokter muda itu tampak bingung. Sesekali melirik berkasnya seolah mencari kesalahan. "Ibu, bisa tolong sebutkan ayat pendek dari Al-Quran?" Aku tersenyum tipis. "Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Itu surat Al-Ikhlas. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dokter itu terdiam, lalu tersenyum kagum. "Luar biasa, Bu. Hafalannya masih kuat." "Saya rutin mengaji, Dok, setiap hari." Setelah pemeriksaan awal, aku dibawa ke ruang observasi di lantai 2. Kamarnya kecil, hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan kamar mandi di dalam. Jendelanya berteralis besi, menghadap ke taman belakang yang sepi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit yang retak. Pikiran-pikiranku berkecamuk. Mereka sudah sejauh ini. Mereka berani membawaku ke rumah sakit jiwa hanya untuk mendapatkan surat keterangan bahwa aku tidak waras. Lalu dengan surat itu, mereka bisa mengambil semua asetku. Tapi mereka salah kalau pikir aku akan menyerah begitu saja. Malam pertama, aku tidak tidur. Aku duduk di kursi, menatap pintu, mendengarkan setiap suara. Ada suara tangisan dari kamar sebelah.
Ada suara tawa aneh dari ujung koridor, tapi aku tetap tenang menunggu pagi. Keesokan harinya, seorang perawat senior masuk membawa sarapan. Perempuan berusia sekitar 50 tahun dengan wajah ramah dan mata lelah. Namanya Bu Lestari, terbaca di name tag di dadanya. "Selamat pagi, Bu. Ini sarapannya, bubur ayam sama teh manis." "Terima kasih, Bu." Bu Lestari duduk sebentar di kursi, menatapku dengan tatapan yang aneh. "Ibu kok terlihat segar sekali. Biasanya pasien baru agak kacau." Aku tersenyum. "Mungkin karena saya memang tidak sakit, Bu." Bu Lestari mengangguk pelan, lalu berbisik. "Saya sudah lama kerja di sini, Bu. Banyak orang ditaruh di sini bukan karena sakit, tapi karena jadi penghalang." Aku menatapnya tajam. "Ibu tahu kasus saya?" "Belum detail, tapi dari cara keluarga ibu bicara tadi malam, saya sudah bisa menebak." "Bisa bantu saya?" Bu Lestari terdiam, lalu mengangguk pelan. "Saya bantu semampu saya, tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan." Sejak hari itu, Bu Lestari menjadi mata dan telingaku di rumah sakit. Dia menyimpan dokumen-dokumen penting yang kubawa, memberitahu jadwal pemeriksaan, bahkan meminjamkan ponselnya untuk mengirim pesan pada Pak Hartanto dan Pak Rashid. Hari kedua, aku dipanggil untuk tes lanjutan, kali ini dengan psikolog. Seorang perempuan muda bernama Ibu Sari. Dia tersenyum ramah, mencoba membuatku rileks. "Ibu Ningsih, saya akan ajukan beberapa pertanyaan tentang perasaan ibu. Silakan." "Apakah ibu sering merasa khawatir tanpa alasan?" "Tidak." "Apakah ibu pernah merasa diikuti atau diawasi?" "Pernah, karena memang ada orang yang mengawasi saya." Ibu Sari menatapku heran. "Bisa dijelaskan?" "Menantu saya. Dia mengawasi setiap gerak-gerik saya. Mengambil fotokopi KTP saya tanpa izin, menyebarkan kabar bahwa saya sudah pikun, bahkan merencanakan untuk mengambil rumah saya." Ibu Sari mencatat dengan serius. "Ibu punya bukti?" "Ada, rekaman suara, dokumen palsu, dan saksi." Ibu Sari terdiam, lalu berkata pelan, "Ibu, saya akan tulis laporan yang jujur. Tapi saya tidak bisa jamin Dokter Arifin akan setuju." "Kenapa?" "Karena dia yang diminta keluarga ibu." Aku mengangguk paham. Dokter Arifin sudah dibayar. Dia sudah tahu harus menulis apa dalam laporannya. Hari ketiga, aku mendapat kiriman paket dari Pak Rashid. Paket itu dikirim atas nama makanan dari keluarga, tapi di dalamnya ada flash disk kecil dan kertas berisi data lengkap tentang Wulan. Nama asli, Siti Kurnia. Pernah bekerja di 3 lembaga sosial, keluar karena dugaan penyalahgunaan lansia. Ada satu kasus di Solo, seorang nenek 82 tahun dinyatakan pikun, lalu meninggal dalam kondisi menyedihkan. Di tempat itu juga, Dokter Arifin pernah bekerja. Aku tersenyum pahit membaca data itu. Semua terhubung. Ini bukan kebetulan, ini rencana yang sudah lama disiapkan. Bu Lestari membantuku merekam percakapan saat konsultasi dengan Dokter Arifin. Dia sembunyikan ponsel kecil di balik pot bunga di ruang konsultasi. Rekamannya jelas. Kalau kondisi ibu baik, ya sudah. Tapi keluarga berharap tetap ada keterangan kecemasan ringan agar bisa ditindaklanjuti di luar, kata Dokter Arifin saat bicara dengan asistennya. Rekaman itu kusimpan di flash disk, lalu kuberikan pada Bu Lestari untuk dikirim pada Pak Hartanto. Hari keempat, aku dipanggil ke ruang rapat. Dokter Arifin, Ibu Sari, dan beberapa dokter lain duduk mengelilingi meja. Bagas dan Wulan duduk di belakang, menunggu hasil. Ibu Ningsih, Dokter Arifin membuka hasil evaluasi. Setelah observasi selama 3 hari, kami tidak menemukan gangguan jiwa atau delusi. Ibu sehat secara mental. Tidak ada indikasi untuk perawatan lanjutan. Wajah Wulan berubah pucat.
Bagas terlihat lega tapi juga bingung. Namun, Dr. Arifin melanjutkan, kami tetap menyarankan terapi keluarga karena ada indikasi konflik komunikasi di dalam keluarga. Aku mengangguk, terima kasih dok. Wulan datang menjemputku dengan senyum yang dipaksakan. Alhamdulillah ya bun, ternyata bunda sehat. Iya, ternyata saya sehat. Tidak pikun, tidak delusi, ingatan saya masih tajam. Wulan terdiam, tidak menjawab. Malam itu, aku kembali ke rumahku sendiri. Rumah yang tenang, tanpa kepura-puraan, tanpa kebohongan. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel. Lalu aku angkat telepon, menghubungi Pak Rashid. Suaraku tenang, tapi tegas. Pak Rashid, waktunya, siapkan semuanya, kita mulai babak terakhir. Aku menyiapkan 8 porsi nasi liwet lengkap dengan ayam goreng lengkuas dan sambal mangga. Tapi yang datang bukan hanya menantuku dan anakku, melainkan 2 penyidik krimsus, seorang notaris, dan rekaman pengakuan berdurasi 16 menit. Hari itu adalah hari Sabtu sore. Langit Semarang berwarna jingga keemasan. Angin sepoi-sepoi masuk lewat jendela ruang makan. Aku menelepon Wulan dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Wulan nak, bunda ingin semuanya kembali tenang. Kita makan malam bersama, yuk, biar adem lagi suasananya. Di seberang telepon, Wulan terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar terlalu antusias. Wah, alhamdulillah bun, kita bawa wine ya, biar makin spesial. Terserah kamu nak, yang penting kita kumpul. Bagas terdengar berbisik pelan di belakang. Jam 7 ya bun? Iya, jam 7, jangan telat. Setelah menutup telepon, aku duduk sejenak di sofa, menatap ruang makan yang sudah kuatur rapi. Taplak meja batik hijau tua terbentang sempurna. Piring-piring keramik putih tertata menghadap kursi masing-masing. Di tengah meja, vas bunga melati segar menebar aroma yang menenangkan. Tapi di balik ketenangan itu, aku sedang menyusun panggung untuk pertunjukan terakhir. Aku tidak menyiapkan makan malam ini sendirian. Aku menyewa catering dari Bu Endang, langganan lama yang jago masak menu Jawa. Platingnya mewah, terlihat seperti acara resmi. Nasi liwet pulen, ayam goreng lengkuas yang renyah, sayur lodeh, pepes ikan, tempe bacem, dan sambal mangga yang segar. Semua disajikan dengan cantik. Tapi makanan hanya kamuflase. Yang sesungguhnya akan kusajikan adalah keadilan. Pukul 6:30, 2 mobil tanpa plat dinas berhenti di depan rumahku. Pak Rashid turun dari mobil pertama, mengenakan batik gelap dan berjalan dengan langkah percaya diri. Di belakangnya, 2 orang pria berjas rapi turun dari mobil kedua. Mereka adalah Pak Hendra dan Pak Gilang, penyidik dari unit Krimsus Polrestabes Semarang. Mereka masuk lewat pintu dapur belakang agar tidak terlihat dari jalan. Aku sambut mereka dengan senyum tipis. Terima kasih sudah datang, Pak. Pak Rashid menepuk pundakku pelan. Ini sudah saatnya Bu Ningsih, kami siap. Pak Hendra membuka tasnya, mengeluarkan map tebal berisi dokumen dan alat perekam kecil. Ibu, kami akan duduk di ruang kerja. Pintu kami buka sedikit agar bisa dengar percakapan. Kalau situasinya sudah tepat, kami masuk. Baik Pak, pukul 6:45 Bu Astuti datang. Dia notaris independen yang kupilih karena reputasinya yang bersih dan tegas. Perempuan berusia 40 tahunan dengan rambut pendek rapi dan kacamata berbingkai hitam. Dia membawa tas kulit coklat berisi dokumen penting dan rekaman suara yang sudah kuverifikasi keabsahannya. Ibu Ningsih, saya sudah pelajari semua berkasnya. Ini cukup kuat untuk proses hukum, katanya sambil meletakkan tas di meja kerja. Terima kasih Bu Astuti. Semoga malam ini semuanya selesai. Pukul 7 tepat, derit pagar terdengar.
Aku intip dari celah gorden. Bagas dan Wulan turun dari mobil. Wulan mengenakan dress semi-formal warna merah marun, rambutnya disasak rapi, riasannya tebal. Dia membawa 2 botol wine import dan tas kertas berisi camilan mewah. Bagas di sampingnya mengenakan kemeja putih dan celana bahan, tapi wajahnya terlihat pucat dan gugup. Aku buka pintu dengan senyum. "Assalamualaikum, masuk, masuk." "Waalaikumsalam, Bunda." Wulan mencium tanganku, wanginya menyengat. "Wah, Bunda masak apa sih? Wanginya enak banget." "Nasi liwet kesukaan Bagas. Ayo duduk." Mereka masuk melepas sepatu, lalu duduk di kursi yang sudah kutentukan. Posisi mereka menghadap ruang tamu, tepat di hadapan pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Kami mulai makan dalam keheningan yang canggung. Wulan sesekali memuji masakanku, mencoba mencairkan suasana. "Bunda, ayamnya enak banget. Bumbunya meresap sempurna." "Terima kasih, Nak." Bagas hanya menunduk, makan dengan pelan. Dia tahu ada yang tidak beres. Instingnya sebagai anak masih bekerja, meski otaknya sudah dimanipulasi Wulan. 15 menit berlalu. Kami sudah selesai dengan hidangan utama. Wulan menuang wine ke gelas, menawarkan padaku. Aku tolak dengan halus. "Bunda gak minum alkohol, Nak. Kamu aja." Wulan tersenyum, lalu meneguk winenya pelan. "Bunda, seneng banget akhirnya kita bisa berkumpul lagi kayak gini. Rasanya udah lama banget." "Iya, makanya Bunda ajak kalian makan bareng." Sebelum lanjut ke dessert, aku berkata sambil berdiri. "Boleh Bunda putar sesuatu dulu?" Wulan menatapku dengan alis terangkat sedikit. "Putar apa, Bun?" Aku ambil laptop dari meja samping, buka file audio, lalu putar lewat speaker kecil yang sudah kusiapkan. Suara pertama yang terdengar adalah suara Wulan sendiri. Jelas dan tanpa gangguan. Dia sudah tua. Nanti tinggal kasih alasan, dia mulai suka ngulang-ngulang cerita, bingung, suka lupa nama. Kita bisa bawa ke psikiater. Suratnya cukup untuk urus perwalian. Rumah Pangandaran kita ambil. Wajah Wulan langsung pucat. Tangannya yang memegang gelas wine bergetar. Bagas menatapku dengan mata melebar, syok. Rekaman berlanjut. Suara Ratih terdengar ragu. "Kok tegalan?" Lalu suara Wulan lagi, enteng dan tanpa penyesalan. "Justru ini bentuk sayang. Biar dia tenang, kita urus semuanya. Bagas juga pantas punya itu rumah. Toh dia anak satu-satunya." Aku hentikan rekaman, lalu menatap Wulan dengan tatapan dingin. "Ini rekaman dari hari pernikahanmu, Wulan. Atau lebih tepatnya, Siti Kurnia." Wulan langsung berdiri. Wajahnya merah padam. "Itu suara mirip saya, tapi bukan saya. Bunda rekayasa semua. Ini jebakan." "Jebakan?" Aku tersenyum pahit. "Lalu ini apa?" Aku putar rekaman kedua. Kali ini dari rumah kontrakan Banyuanyar. Suara Wulan berbicara dengan Bagas. Kalau dia wafat tiba-tiba, suratnya sudah cukup kok buat balik nama. Aku udah konsultasi sama orang dalam di BPN. Tinggal proses aja." Suara Bagas terdengar pelan, ragu. "Kok ngomongnya kayak gitu sih, Lan?" Aku cuma mikir realistis. Namanya juga orang tua, kapan aja bisa. Kita harus siap. Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. "Bunda, aku..." "Diam dulu, Bagas." Aku angkat tangan. "Belum selesai." Bu Astuti maju dari ruang kerja, membawa map tebal. Dia letakkan di meja makan, membuka satu persatu dokumen di hadapan Wulan. Siti Kurnia alias Wulan. Lahir di Solo 29 Mei 1996. Bekerja di Dinas Sosial Solo dari tahun 2015 sampai 2017. Keluar karena dugaan penyalahgunaan dana lansia. Wulan menggeleng keras. "Itu bukan saya." Bu Astuti melanjutkan tanpa peduli.
Tahun 2018 bekerja di Yayasan Peduli Lansia Yogyakarta. Keluar setelah ada laporan kehilangan perhiasan milik salah satu lansia yang diasuh. Dokumen berikutnya diletakkan. Foto seorang nenek tua dengan wajah kurus dan mata sayu. Nenek Suminah, 82 tahun, meninggal tahun 2021 dalam kondisi malnutrisi dan trauma psikologis. Sebelum meninggal, rumahnya sudah berpindah tangan atas nama Siti Kurnia melalui surat kuasa yang dimanipulasi. Wulan berteriak, "Itu fitnah, semua itu fitnah. Bagas, kamu diam aja. Aku lakuin ini semua buat kamu." Bagas tidak menjawab. Dia hanya terduduk, memegangi kepala, tangisnya mulai pecah. Bu Astuti mengeluarkan foto lain. Cincin berlian dengan ukiran khas. Ini cincin yang ibu pakai saat acara pernikahan. Cincin ini identik dengan cincin milik nenek Suminah yang hilang. Ada laporan di kepolisian Solo. Wulan melepas cincinnya dengan kasar, melemparnya ke meja. "Aku beli ini, beli." Pintu ruang kerja terbuka lebar. Pak Hendra dan Pak Gilang masuk dengan langkah tegas, diikuti Pak Rashid. Pak Hendra mengeluarkan surat resmi dari dalam jasnya. Siti Kurnia atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, percobaan pengambil alihan aset lansia, dan penghilangan identitas hukum korban, kami amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Wulan mundur ke belakang, matanya liar mencari jalan keluar. "Kalian gak bisa tangkap aku gak salah. Ini semua salah paham." Pak Gilang melangkah maju, memasang borgol di tangan Wulan. "Ibu berhak diam. Apapun yang ibu katakan bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan." Wulan memberontak, berteriak histeris. Bagas, tolong aku. Kamu tahu aku gak jahat. Aku cuma mau kita hidup layak. Ibu kamu pelit. Dia gak mau bantu kita." Bagas tetap terdiam. Air matanya mengalir deras. Wulan menatapku dengan mata penuh kebencian. "Ibu gak akan bisa tidur tenang. Nanti kamu juga tua. Rasain sendiri dikhianati anak." Aku menatapnya dengan tenang. "Aku tidak mengkhianatimu, Wulan. Aku hanya melindungi diriku sendiri dari predator sepertimu." Wulan diseret keluar oleh kedua penyidik. Teriakannya masih terdengar sampai ke jalan, tapi perlahan menghilang seiring mobil polisi pergi. Ruang makan kembali sunyi. Hanya tersisa aku, Bagas, Pak Rashid, dan Bu Astuti. Bagas menangis terisak. Tubuhnya gemetar, tangannya menutupi wajah. "Bunda, maafin aku gak tahu separah itu. Aku beneran gak tahu." Aku duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan lelah. "Kamu tahu, Bagas, tapi kamu memilih untuk tidak mau tahu. Itu lebih parah. Aku takut kehilangan dia. Aku pikir dia cuman agresif dikit, tapi aku gak tahu dia predator, Bagas, dan kamu membiarkan dia memangsa ibumu sendiri." Bagas meraih tanganku, menciumnya berkali-kali sambil menangis. "Maafin aku, Bunda. Maafin aku bodoh, aku jahat. Maafin aku." Aku tarik tanganku perlahan. "Bunda maafkan kamu, tapi kepercayaan itu seperti cermin. Retak, tak bisa utuh kembali." Bagas mengangguk lemah, masih terisak. Pak Rashid dan Bu Astuti pamit pulang. Mereka tinggalkan aku dan Bagas dalam keheningan yang berat. Aku bersih-bersih meja makan, cuci piring, rapikan ruangan. Bagas duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Aku biarkan dia sendirian dengan pikirannya. Pukul 10 malam, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat dengan hati-hati. "Halo? Bu Ningsih?" Suara perempuan muda bergetar. "Iya, siapa ini?" "Nama saya Sarah. Saya dapat nomor ibu dari Pak Rashid." "Bu, saya rasa ayah saya sedang jadi korban wanita seperti yang menipu ibu dulu. Bisakah ibu bantu?" Aku terdiam sejenak, menatap Bagas yang masih terduduk lemah di sofa.
Lalu aku menarik napas panjang. Datang ke rumah besok pagi. Bawa semua berkas, kita bicara. Aku tutup telepon, lalu duduk di beranda belakang. Angin malam Semarang terasa dingin, tapi hatiku terasa lebih ringan. Keadilan sudah ditegakkan, tapi rupanya perjuangan belum selesai. Masih ada orang lain di luar sana yang butuh diselamatkan. Matahari sore di Karangbolong mulai turun, warnanya keemasan. Aku duduk di kursi rotan pavilion kecil, memegang ponsel dengan pesan yang membuat hatiku bergetar. Saya rasa ayah saya sedang jadi korban wanita seperti yang menipu ibu dulu. 6 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Malam ketika Wulan dibawa keluar dari rumahku dengan borgol di tangan. 6 bulan yang terasa seperti bertahun-tahun, penuh dengan proses hukum, interogasi, kesaksian, dan air mata. Aku kini tinggal di pavilion kecil dekat pantai Karangbolong, Kebumen. Tempatnya sederhana, hanya 2 kamar tidur, ruang tamu terbuka menghadap laut, dan dapur mungil. Tidak ada kemewahan seperti rumah lamaku di Semarang. Tapi ada kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setiap pagi, aku bangun dengan suara ombak. Setiap sore, aku duduk di kursi rotan ini, menyaksikan matahari tenggelam perlahan ke dalam laut. Angin laut membawa aroma garam dan kebebasan. Ini adalah kehidupan baru yang kupilih. Rumah Banyuanyar sudah terjual. Rumah Pangandaran juga sudah berpindah tangan. Uangnya kusimpan aman di rekening terpisah. Sebagian kudonasikan untuk panti jompo dan yayasan perlindungan lansia. Aku tidak butuh banyak harta. Aku hanya butuh tenang. Aku bergabung dengan komunitas pengajian lansia di sini. Ibu-ibu di sini ramah, sederhana, dan tidak menanyakan banyak hal tentang masa laluku. Mereka menerima aku apa adanya. Kadang aku diminta jadi narasumber kecil-kecilan tentang perlindungan hukum keluarga dan bagaimana mengenali tanda-tanda penipuan. Aku berbagi pengalaman tanpa menyebut nama. Cukup kisahnya saja agar mereka waspada. Ponselku sering berdering, surat, pesan singkat, atau panggilan WhatsApp dari orang-orang yang mengalami kasus serupa. Ada yang menantunya mencurigakan, ada yang anaknya mulai berubah sikap, ada yang asetnya tiba-tiba ingin diambil alih. Aku dengarkan satu persatu, beri saran semampuku. Aku tidak ingin terkenal, aku hanya ingin membantu. Bagas kini tinggal di rumah kontrakan, petakan kecil di Semarang Selatan. Dia bekerja di Koperasi Keuangan Syariah sebagai staf administrasi, gajinya pas-pasan, tapi dia hidup mandiri. Dia juga rutin ikut terapi konseling keluarga setiap 2 minggu sekali, mencoba memperbaiki dirinya. Hubungan kami perlahan membaik, sangat perlahan, seperti menambal jaring yang robek, satu simpul dalam satu waktu. Kami makan malam bersama sebulan sekali. Kadang aku yang datang ke Semarang, kadang dia yang ke Karangbolong. Percakapannya masih canggung, masih banyak jeda diam, tapi ada usaha tulus di sana. Bunda, terima kasih karena tidak menyerah sama aku. Katanya suatu malam saat kami makan di warung pinggir pantai. Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Aku pegang tangannya sebentar. Bunda tidak menyerah karena kamu tetap anakku. Tapi Bunda juga tidak bisa berpura-pura luka ini tidak ada. Dia mengangguk paham. Aku akan terus berusaha memperbaiki semuanya, Bun. Sampai kapanpun. Itu yang Bunda tunggu. Kami tidak bicara tentang Wulan lagi. Nama itu seperti luka bakar yang tidak boleh disentuh. Bagas tahu dan aku juga tahu tentang Wulan atau Siti Kurnia. Kasusnya sudah divonis. Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara atas tuduhan penipuan berlapis, pemalsuan dokumen, dan percobaan pengambil alihan aset lansia secara ilegal. Dia juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 300
50 juta rupiah kepada para korban sebelumnya. 2 dari korbannya sudah meninggal dunia dalam kondisi belum sempat mendapat keadilan. Keluarga mereka datang menemuiku setelah sidang, mengucapkan terima kasih dengan air mata. Terima kasih Bu, sudah berani melawan. Kami sudah menyerah waktu itu. Aku hanya tersenyum sedih. Keadilan datang, tapi tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Kini, 6 bulan kemudian, aku duduk menatap layar ponsel dengan pesan dari Sarah. Gadis 26 tahun yang bekerja di perusahaan asuransi di Bekasi. Ayahnya duda berusia 60 tahun, baru saja mengenal wanita bernama Nia. Sarah mengirim beberapa foto. Nia terlihat cantik, rapi, dengan senyum yang terlalu manis. Matanya tajam, seperti sedang menghitung sesuatu. Aku mengenali tatapan itu. Aku pernah melihatnya di mata Wulan. Sarah menjelaskan lewat pesan panjang. Bu, ayah saya mulai menjauh dari keluarga. Nia selalu ada di sampingnya, mengatur semua jadwal, bahkan membaca pesan dari kami. Ayah bilang mau beli mobil baru, padahal dia pensiunan. Nia juga sudah pegang beberapa dokumen rumah. Saya takut, Bu. Aku balas pesannya dengan singkat. Datang ke Karangbolong, bawa semua berkas, kita bicara. 2 hari kemudian, Sarah datang, gadis berambut panjang dengan wajah cemas dan mata sembab. Dia membawa map tebal berisi fotokopian dokumen, tangkapan layar percakapan, dan catatan-catatan kecil. Kami duduk di teras pavilion, dengan teh jahe hangat di tangan. Ombak di kejauhan bergulung tenang. Aku buka map itu satu persatu, membaca dengan teliti. Nia ini sudah berapa lama kenal ayahmu? 4 bulan, Bu. Cepat sekali. Bagaimana mereka bertemu? Di pengajian masjid, Nia bilang dia janda, punya anak 1 di kampung. Ayah langsung jatuh hati karena Nia perhatian banget. Aku mengangguk. Pola yang sama selalu dimulai dari tempat ibadah dengan penampilan religius, lalu masuk perlahan ke kehidupan korban. Ayahmu punya aset apa? Rumah warisan almarhum ibu, tanah di Bogor dan deposito. Nia sudah tanya soal itu. Sarah mengangguk cepat. Sudah, Bu. Bahkan dia sudah ajak ayah bikin surat kuasa. Katanya biar kalau ayah sakit tiba-tiba, urusan rumah sakit gampang. Aku tersenyum pahit. Alasan klasik yang selalu berhasil. Sarah, kamu harus cepat. Nia ini profesional. Kalau dia sudah pegang surat kuasa, ayahmu akan kehilangan segalanya. Tapi ayah sudah terlalu sayang sama dia, Bu. Dia gak mau dengar saya. Kalau begitu, kita harus cari bukti dulu. Bukti yang kuat sampai ayahmu tidak bisa menyangkal. Aku hubungi Pak Rashid. Dia kini sering membantuku untuk kasus-kasus seperti ini. Kami bekerja sama tanpa pamrih, hanya ingin melindungi orang-orang yang rentan. Pak Rashid setuju untuk menyelidiki Nia. Kirim foto dan data lengkapnya, Bu. Saya cek di sistem. 3 hari kemudian hasilnya keluar. Nia bukan nama aslinya. Nama aslinya Nur Hayati. Pernah terlibat kasus serupa di Bandung dan Cirebon. Ada 2 laporan polisi yang belum diproses karena korbannya mencabut laporan setelah diselesaikan secara kekeluargaan. Yang artinya Nia membayar atau mengancam mereka. Aku kirim semua data itu ke Sarah. Tunjukkan ini ke ayahmu. Kalau dia masih tidak percaya, ajak dia ke notaris. Buat perjanjian pranikah yang ketat atau batalkan semuanya. Sarah menangis saat membaca data itu. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus gimana kalau nggak ketemu Ibu. Jangan menangis. Sekarang kamu punya senjata. Gunakan dengan bijak. Sarah pulang dengan map di tangan dan tekad di mata. Aku tidak tahu bagaimana akhir ceritanya, tapi aku sudah memberikan yang terbaik. Malam itu, aku duduk sendirian di kursi rotan, menatap bintang-bintang di langit. Angin laut menerpa wajahku, membawa kesejukan yang menenangkan. Aku menarik napas panjang,
lalu menghembuskannya pelan. Dalam hati, aku berdoa, "Ya Allah, terima kasih Kau tidak tidur saat aku disakiti. Terima kasih Kau beri aku kekuatan untuk melawan. Terima kasih Kau tunjukkan jalan keluar saat aku hampir menyerah." Aku ingat almarhum suamiku. Wajahnya yang tenang, senyumnya yang hangat, tangannya yang selalu menguatkan saat aku lemah. "Mas, aku sudah jalani semuanya. Bagas aman, meski masih terluka. Aku juga aman, meski masih kesepian. Tapi kami bertahan, Mas. Kami bertahan." Ponselku berdering lagi. Kali ini dari Bagas. Aku angkat dengan senyum tipis. "Bunda, aku mau datang akhir pekan ini. Boleh?" "Boleh. Bunda masakin ikan bakar." "Makasih Bun, aku kangen." "Bunda juga." Aku tutup telepon, lalu tersenyum pada langit malam. Hidup tidak selalu memberi akhir yang sempurna, tapi hidup memberi pilihan untuk bangkit, untuk melawan, untuk tidak menyerah pada kegelapan. Aku kehilangan rumah, kehilangan sebagian aset, kehilangan kedekatan dengan anak, tapi aku tidak kehilangan diriku. Aku tidak kehilangan harga diriku, dan itu lebih berharga dari apapun. Aku ingat kata-kata yang kuucapkan pada diriku sendiri di malam pernikahan Bagas, 6 bulan yang lalu. Kalau mereka main licik, aku akan lebih dari itu. Aku sudah membuktikannya. Aku tidak hanya bertahan, aku menang. Menjadi ibu bukan berarti membiarkan diri diinjak. Menjadi tua bukan berarti mudah ditipu. Dan menjadi sabar bukan berarti menyerah. Karena balas dendam terbaik adalah yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak, sementara kita tidur dengan tenang di bawah bintang-bintang. Aku berdiri, melipat kursi rotan, lalu masuk ke dalam rumah. Besok adalah hari baru. Mungkin akan ada Sarah lain yang menelepon. Mungkin akan ada cerita lain yang harus didengarkan. Mungkin akan ada predator lain yang harus dihentikan. Tapi aku siap. Karena aku sudah belajar bahwa kekuatan terbesar seorang ibu bukan dari berapa banyak harta yang dia miliki, tapi dari seberapa teguh dia berdiri saat badai menerpa. Dan aku masih berdiri, tegak, tenang, dan tidak akan pernah menyerah.